Saya punya cerita soal ginian. Saya bersaudara ada 5. Mungkin saudara tahu juga yang nomor 2, yang ada rambutnya. Dia nomor 2, saya nomor 5. Nah, nomor 3 ada. Nomor 3 cowok, kakak saya. Bertahun-tahun gak pernah mau ke gereja. Dan zaman dulu waktu saya belum dibukain ginian, kalau pulang pelayanan, saya mandang dia rendah banget. Pernah gituin keluarga saudara? Pulang kebaktian merasa kita, kayak baru turun surga kan? Lihat ada anggota keluarga nggak ke gereja, kayaknya kita mulai pantes lo masalah. Pantes lo masalah sama bang, pantes lo masalah sama ini, sama itu, pantes. Saya dulu kayak gitu. Lihat kakak saya nomor 3, apalagi pulang bawain firman, merasa paling benar. Waktu Tuhan bukain ini semua, saya tobat setobat-tobatnya. Yang dirubah saya duluan kan, saya tobat setobat-tobatnya. Nah, kakak saya ini yang nomor 3, dia tuh punya hobi nonton konser di dalam dan luar negeri. 2017 kemarin, dia datengin saya, dia ngomong gini, Jess, ini Paul McCartney mau main loh di Melbourne. Saya langsung bilang sama dia, gue ikut. Dia kaget ya, saya, lu bukannya tim Hillsong? Iya, tapi Beatles juga. Singkat cerita kita berangkat. Dia bingung the whole trip. Dia bingung lihat saya. Apalagi waktu konser, saya tahu semua lagu ini. Karena 70% Paul McCartney show itu yang dibawain lagunya The Beatles. Balik ke Indonesia, gak terjadi apa-apa. Tiba-tiba 1,5 bulan kemudian dia ngomong gini lagi sama saya, Jess, ini Scorpions mau main loh di Singapura. Saya bilang lagi pada dia, gue ikut. Lo tahu lagunya? Tahu. Always Somewhere, Wind of Change, tahu? Berangkat. Singkat cerita, hari ini kakak saya nomor 3, dia jadi pribadi yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Dia berubah bukan karena lihat Jesse dan Billy jalan di atas air, enggak. Dia berubah bukan karena ditunjuk-tunjuk, bukan. Dia dirubah karena dirangkul. Saya bisa cerita sampai sore. LGBT saya gituin juga, saya rangkul. Bukan saya pacarin ya, jangan salah tangkap. Saya rangkul. Mereka malah berubah. Ternyata mereka gak dapat itu dari mereka kecil di rumah. Inilah yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Fokus pelayan Tuhan yang tadi apa? Fokusnya kepada dosa kan? Kalau pelayan yang memimpin kepada pembenaran, fokus pelayan Tuhannya adalah dia pengen lihat orang yang berdosa ini ngalamin kemerdekaan. Tuhan pertemukan kita dengan orang berdosa. Orang ini karena ketemu dengan kita, mereka ngalamin kebebasan dari belenggu mereka. Mereka ngalamin kebenaran. Ingat dasarnya hukum roh kan? Saudara masih ingat pekerjaan Roh Kudus? Memimpin kita kepada segala kebenaran. Tuhan lagi membangkitkan tipe pelayanan seperti ini. Jangan gampang hakimin orang. Kita gak pernah tahu apa yang mereka alamin. Kita gak pernah tahu masa lalu mereka seperti apa. Kita gak pernah tahu. Rangkul dong. Dirangkul. Ambil keputusan. Kita mau ngerti mereka. Seperti Tuhan udah ngerti saya. Ingat paradigma kasih tadi. Ya, saya diampuni Tuhan, saya mau ampuni suami saya. Saya di ngertiin sama Tuhan, saya mau ngerti anak saya. Karena saya udah diterima duluan sama Tuhan. Tuhan lagi membangkitkan pelayanan seperti ini di mana-mana. Saudara mesti tahu, kita tunjuk anak-anak kita, mereka makin menjauh dari kita. Saya boleh cerita satu lagi. Awal Januari, anak saya nomor 2, dia duduk di meja makan, dia buka tas, dia keluarin vape. Saya masih belum mikir apa-apa, saya pikir punya temennya kali. Enggak, diisep sama dia. Asapnya dibuang ke muka saya lagi. Mulai dong ada kalimat-kalimat, kamu ayah yang gagal. Pernah ada kalimat-kalimat gitu? Hah? Kamu pendeta, anakmu kayak gitu, ngaca dong. Mulai tuh kalimat-kalimat gitu. Tapi ada suara lembut di hati saya ngomong gini, Jess, your son is your best friend. Ada suara lembut ngomong gitu. Gak tahu kenapa habis saya dengar suara itu, malah saya tanya, itu flavornya apa? Mau marah loh, tadinya mau marah, tapi malah nanya itu flavor. Dia jelasin, ini strawberry dan ada apa gitu campurannya, saya lupa. Dan kalau di ruangan AC enak banget baunya. Dia isep lagi, dibuang lagi asapnya ke saya. Kita berdiri dari meja makan, saya gak marah sama dia. Malamnya saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat my son. Please help him. Saudara, kalau mau bertahan dalam proses, berdoalah dari posisi menang. Karena Yesus sudah mengalahkan segalanya di atas kayu salib kan? Ya, even though penyakit, orang yang berdoa dari posisi kalah, dia nggak ngerti karya salib. Lagi sakit contohnya, Tuhan, saya sakit, tolong Tuhan. Itu kalah orang kayak gitu. Tapi walaupun kita sakit, berdoalah dari posisi menang. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menyembuhkan saya ribuan tahun lalu.
di atas kayu salib. Saya percaya, saya terima kesembuhan. Itu orang menang doanya gitu. Saya juga nggak berdoa kayak orang kalah malam hari itu. Tuhan, I'm a bad father. Saya nggak gitu-gitu. Saya bilang Tuhan yang tahu persis tentang Maisa. Singkat cerita, nggak sampai 2 minggu, saya hitung tuh 9 hari. Tiba-tiba di meja makan juga dia bilang, Dad, ternyata nggak enak lo nge-vape. Kenapa? Aku kalau nge-gym nafasku jadi terganggu. Dia soalnya gym freak. Ya perutnya sampai 8 saudara anak saya. Ya, orang-orang 6 pack, dia 8 packs. Nafasku jadi terganggu. Jadi kamu berhenti. Wah, udah gak pernah lagi vape. Saudara, ternyata waktu saya memutuskan in a split second, saya memutuskan tidak marah sama anak saya. Dan saya memutuskan biar Tuhan yang merubah dia. Gak sampai 2 minggu Tuhan rubah dia. Tugas kita berarti menerima. Biar Tuhan yang merubah. Seringkali kita pengen ambil jobnya Tuhan. Saya mesti rubah dia. Ya, kita di hadapan Tuhan, Tuhan rubah saya. Dan saudara mesti tahu bulan Februari kemarin kita ngedate berdua, father and son time. Kita ke Singapura nonton konser. Kalau bulan sebelumnya saya marah sama dia di meja makan, itu trip Singapura gak akan terjadi kayaknya. We had the best time last month. Tuhan lagi bangkitin tipe pelayanan seperti ini. Yang terakhir, muridnya Tuhan Yesus, namanya Petrus.